Coba deh, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya kalender kita ini ribet banget, ada tahun kabisat, terus jumlah hari tiap bulan beda-beda? Nah, ternyata ada sebuah teks kuno yang punya jawaban yang wah di luar dugaan. Katanya sih, semua ini bukan karena salah hitung, tapi gara-gara pemberontakan para malaikat. Oke, kita mulai dari hal yang simpel aja. Sesuatu yang kita pakai tiap hari. Kalender. Sadar nggak sih? Kalau dipikir-pikir, sistemnya itu agak berantakan ya? Nah, jawabannya datang dari kitab Henokh. Ini kitab yang nggak masuk dalam Alkitab yang biasa kita kenal, dan penjelasannya soal waktu ini bener-bener radikal. Oke, jadi kitab apa sih ini sebenarnya? Dan kenapa kok kayaknya jarang banget dibahas ya? Oke, pertama-tama penting nih buat kita tahu status kitab ini. Para ahli itu menggolongkannya sebagai pseudepigrafa. Istilah kerennya, tapi intinya penulis aslinya itu siapa nggak ada yang tahu pasti. Atau diragukan lah. Nah, ini dia salah satu alasan utamanya kenapa kitab Henokh nggak dimasukkan ke dalam Alkitab yang standar. Dan menurut cerita di dalam kitabnya, semua pengetahuan canggih soal astronomi dan waktu ini bukan hasil observasi manusia loh, tapi ini adalah wahyu, pengetahuan yang diturunkan langsung dari langit. Sekarang, yuk kita bedah isinya. Kita lihat gimana kitab ini melukiskan alam semesta yang jujur aja beda banget sama yang kita pelajari di sekolah. Ini dia nih, yang seru banget. Perbedaan cara pandangnya tuh fundamental. Kalau di model Henokh, bumi itu pusat segalanya. Kenapa? Ya karena tujuannya teologis. Semua itu diciptakan untuk manusia. Beda total kan sama pandangan modern kita yang murni fisika, di mana bumi itu ya cuma salah satu planet aja yang ngiterin matahari. Nah, jangan bayangin gerbang ini kayak pintu beneran ya. Ini lebih ke metafora. Anggap aja kayak jalur-jalur super presisi di langit tempat matahari dan bulan lewat setiap tahunnya. Semacam rel kereta api kosmik gitulah. Dan dari peta kosmik inilah lahir sebuah sistem kalender. Sistem yang katanya sinkron banget, sempurna, dan yang paling penting, luar biasa simple. Jadi gini, menurut kitab Henokh, tahun matahari yang asli itu jumlah harinya pas banget, 364 hari. Sempurna. Kenapa? Karena angka itu bisa dibagi habis sama 7. Artinya apa? Artinya, setiap tanggal bakal jatuh di hari yang sama setiap tahun. Nggak perlu lagi tuh yang namanya tahun kabisat. Nah, tabel ini nunjukin betapa cerdasnya sistem ini. Pergerakan matahari lewat gerbang yang beda-beda itu secara otomatis ngatur panjangnya siang dan malam. Jadi, yang namanya titik balik matahari atau equinox itu semuanya terjadi dalam ritme yang presisi, sempurna. Nggak cuman kalender matahari aja. Ada juga kalender bulan yang jalan beriringan. Sama-sama selaras dengan total 354 hari. Sistem bulan ini juga punya aturan mainnya sendiri dan semuanya presisi banget. Nah, selisih 10 hari lebih pendek dari tahun matahari itu ternyata bukan sebuah kesalahan. Menurut kitab ini, itu justru bagian dari desainnya, yang katanya sih bisa mengoreksi dirinya sendiri, walaupun kitabnya nggak ngejelasin secara detail gimana cara kerjanya. Jadi intinya apa? Intinya, dua kalender ini, matahari dan bulan, dirancang untuk kerja bareng. Kayak dua roda gigi dalam sebuah mesin jam yang presisi. Sebuah sistem yang utuh, seimbang, dan tanpa cacat sama sekali. Tunggu dulu, kalau sistemnya sesempurna itu, kok sekarang kalender kita jadi begini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan bisa dibilang dramatis. Kitab ini bilang kalau bintang-bintang itu bakal meninggalkan tugas mereka. Nah, penting buat kita paham nih, di zaman dulu orang nggak lihat bintang dan planet itu cuma sebagai bola batu atau gas, bukan. Mereka itu dianggap sebagai entitas ilahi, malaikat yang tugasnya menjaga keteraturan alam semesta. Jadi, pas kitab ini bilang bintang memberontak, yang dimaksud ya malaikat-malaikat yang jadi pengadurnya. Dan nggak main-main, kitab Henokh ini sampai nyebutin 4 nama spesifik pemimpin malaikatnya. Mereka lah yang bertanggung jawab atas 4 musim. Dan keempatnya ini katanya memberontak dan kabur dari pos mereka. Dan pemberontakan inilah yang pada dasarnya merusak kalender 364 hari yang sempurna itu. Gara-gara mereka, muncullah penyimpangan waktu yang sejak saat itu kita umat manusia terus-terusan berusaha memperbaikinya. Jadi, drama kosmik dari zaman dulu ini, kalau kita lihat dari kacamata kitab Henokh, ternyata dampaknya masih terasa banget sampai sekarang di dunia kita. Coba kita lihat sejarah kalender kita, mulai dari kalender Julian sampai Gregorian yang kita pakai sekarang. Semua itu bisa dilihat sebagai upaya manusia buat nambal sistem yang rusak. Sebuah masalah kosmik yang akar masalahnya udah kita lupakan. Buktinya, coba lihat reformasi kalender Gregorian. Dulu, di bulan Oktober tahun 1582, mereka harus menghapus 10 hari dari kalender. Betul-betul dilompati. Cuma buat nyocokin lagi kalender sama musim. Beneran, ada hari-hari yang hilang.
Dan yang bikin merinding, di kitabnya, Henokh itu seakan-akan sudah meramalkan ini semua. Dia bilang kalau nanti manusia akan menciptakan kalender yang salah, yang bikin mereka keliru menghitung hari-hari raya dan hari-hari suci. Nah, buat orang-orang yang percaya sama kitab ini, ramalan itu ya jadi kenyataan dengan kalender-kalender yang kita pakai sekarang. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau hal sepenting dan mendasar kayak kalender aja, ternyata punya cerita tersembunyi seperti ini, kira-kira apalagi ya soal realitas di sekitar kita yang selama ini kita anggap biasa aja, padahal mungkin ceritanya sama sekali berbeda?